Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kehidupan Maslow. Maslow lahir di Brooklyn, New York, dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis di tahun 1908. Ia merupakan anak yang rendah diri sehingga membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Maslow terus belajar untuk masuk ke perguruan tinggi yang ia inginkan, yaitu di Cornell University dan University of Wisconsin. Setelah lulus dari University of Wisconsin pada tahun 1934, Maslow memutuskan untuk mengambil beasiswa postdoktoral di Columbia University. Pada tahun 1951 hingga 1969, Maslow mengajar di British University dan membuatnya menerima banyak penghargaan dan terpilih menjadi Presiden American Psychological Association pada tahun 1967. Tetapi pada akhirnya Maslow meninggal pada tahun 1970 karena serangan jantung. Baik, yang pertama pengembangan kepribadian, kebutuhan hierarki yang dijelaskan oleh Maslow. Maslow mengusulkan bahwa ada 5 hierarki kebutuhan bawaan yang mengaktifkan perilaku manusia secara langsung. Mereka adalah fisiologis, keamanan, rasa memiliki dan cinta, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menggambarkan kebutuhan ini sebagai naluriah, yang dia maksudkan adalah mereka memiliki komponen turun-temurun, namun kebutuhan ini dapat dipengaruhi oleh yang lainnya, seperti pembelajaran, harapan sosial, dan ketakutan akan ketidaksetujuan. Kebutuhan ini diatur dalam urutan dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Kebutuhan yang lebih rendah harus berada di paling tidak sebagian terpuaskan sebelum kebutuhan yang lebih tinggi menjadi berpengaruh. Terkadang, orang-orang yang sukses dalam karirnya tidak lagi terdorong atau bahkan menyadari kebutuhan fisiologis dan keamanan mereka. Kebutuhan ini telah cukup diurus. Orang-orang yang sukses lebih mungkin termotivasi oleh kebutuhan untuk penghargaan atau aktualisasi diri. Namun, Maslow menyarankan agar urutan kebutuhan dapat diubah. Jika resesi ekonomi menyebabkan beberapa orang kehilangan pekerjaan, keamanan, dan kebutuhan fisiologis dapat kembali diprioritaskan. Mampu membayar hipotek menjadi lebih berharga daripada popularitas dengan rekan kerja atau penghargaan dari organisasi sipil. Selanjutnya adalah karakteristik kebutuhan. Maslow menggambarkan beberapa karakteristik kebutuhan. Yang pertama, semakin rendah kebutuhan dalam hierarki, semakin besar kekuatan, potensi, dan prioritas. Kebutuhan yang lebih tinggi adalah kebutuhan yang lebih lemah. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi muncul di kemudian hari. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman muncul pada masa bayi. Kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan harga diri muncul pada masa remaja. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri tidak muncul sampai usia paruh baya. Kemudian yang ketiga, meskipun kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam kelangsungan hidup, mereka juga berkontribusi untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Yang keempat, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi juga bermanfaat secara psikologis. Kebutuhan yang lebih tinggi mengarah pada kepuasan, kebahagiaan, dan pemenuhan. Selanjutnya, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi membutuhkan keadaan eksternal yang lebih baik, seperti sosial, ekonomi, dan politik, daripada pemuasan kebutuhan yang lebih rendah. Misalnya, mengejar aktualisasi diri membutuhkan kebebasan berekspresi dan kesempatan yang lebih besar daripada mengejar kebutuhan keamanan. Yang terakhir, suatu kebutuhan tidak harus dipenuhi sepenuhnya sebelum kebutuhan berikutnya menjadi penting. Maslow mengusulkan presentasi kepuasan yang menurun untuk setiap kebutuhan. Ia menggambarkan seseorang yang puas pada gilirannya, 85% kebutuhan fisiologis, 70% kebutuhan rasa aman, 50% kebutuhan memiliki dan cinta, 40% kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir 10% kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah kebutuhan fisiologis.
Kebutuhan fisiologis memiliki dampak pribadi yang lebih besar sebagai kekuatan motivasi dalam budaya, di mana kelangsungan hidup dasar tetap menjadi perhatian sehari-hari, karena kebutuhan yang sudah tidak terpenuhi lagi berfungsi untuk memotivasi perilaku. Kebutuhan fisiologis memainkan peran bagi kebanyakan dari kita. Selanjutnya adalah kebutuhan keamanan. Maslow percaya bahwa kebutuhan akan keselamatan dan keamanan biasanya merupakan dorongan penting untuk bayi dan orang dewasa neurotik. Orang dewasa yang sehat secara emosional biasanya telah memenuhi keselamatan mereka, seperti kebutuhan, suatu kondisi yang membutuhkan stabilitas, keamanan, dan kebebasan dari rasa takut dan cemas. Bagi bayi dan anak, kebutuhan akan rasa aman dapat terlihat jelas dalam perilakunya, karena anak-anak muda bereaksi secara nyata dan segera terhadap setiap ancaman keamanan mereka. Situasi ini cenderung menghasilkan kecemasan dan rasa tidak aman pada anak karena mengancam keamanan mereka. Orang dewasa harusnya memiliki cara untuk menghambat reaksi mereka terhadap situasi berbahaya, seperti beberapa ukuran kebebasan harus diberikan kepada anak-anak, tetapi hanya dalam batas-batas kapasitas mereka untuk mengatasinya. Kebebasan ini harus diberikan bimbingan kepada anak karena anak belum mampu mengarahkan perilaku sendiri dan menyadari konsekuensinya. Baik, selanjutnya kebutuhan memiliki dan cinta. Setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman kita cukup terpuaskan, sebaiknya kita memenuhi kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Kebutuhan tersebut dapat diekspresikan melalui hubungan dekat dengan teman, kekasih, jodoh, atau melalui hubungan sosial yang terbentuk dalam suatu kelompok. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta dapat dipuaskan dalam hubungan yang intim dengan orang lain. Tetapi Maslow tidak menyamakan cinta dengan seks, yang merupakan kebutuhan fisiologis. Dia menyadari bahwa seks adalah salah satu cara untuk mengekspresikan kebutuhan cinta. Dia menyarankan bahwa kegagalan untuk memuaskan kebutuhan akan cinta adalah penyebab mendasar dari ketidaksesuaian emosional. Yang terakhir, kebutuhan harga diri. Begitu kita merasa dicintai dan dimiliki, kita mungkin menemukan diri kita didorong oleh dua bentuk kebutuhan akan penghargaan. Kita membutuhkan harga diri dan rasa hormat dari diri kita sendiri, dalam bentuk perasaan harga diri, dan dari orang lain dalam bentuk status pengakuan atau kesuksesan sosial. Kepuasan akan kebutuhan akan harga diri memungkinkan kita untuk merasa percaya diri dengan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki of need yang dikemukakan oleh Maslow. Kebutuhan ini memungkinkan individu untuk tumbuh, berkembang, dan memenuhi potensinya secara maksimal. Aktualisasi diri melibatkan realisasi potensi dan kesadaran akan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh individu. Nah, beberapa kondisi yang dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri diantaranya bebas dari paksaan atau ketidakleluasaan dari orang lain ataupun diri sendiri. Tidak boleh terganggu atau terlena oleh kebutuhan di tingkat yang lebih rendah. Harus merasa aman dengan citra diri sendiri dan dengan hubungan bersama orang lain. Individu ini harus mampu mencintai dan dicintai. Kemudian realistis akan kekuatan dan kelemahan serta kekurangan ataupun kelebihan yang dimiliki. Nah, selain 5 kebutuhan dalam hierarki of need, ada juga kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif ini dibentuk dari kebutuhan untuk tahu dan mengerti yang muncul pada akhir masa bayi dan awal masa anak-anak. Kegagalan dalam memuaskan kebutuhan kognitif dapat mengganggu perkembangan serta fungsi kepribadian secara menyeluruh. Hierarki 2 kebutuhan ini melengkapi 5 kebutuhan pada hierarki of need, di mana mengetahui dan mengerti itu pada dasarnya cara untuk menemukan arti atau dasar untuk berinteraksi dengan lingkungan dalam cara yang dewasa dan matang secara emosi untuk memuaskan kebutuhan dasar yang lain, seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta, penghargaan, bahkan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya ada studi tentang self-actualizer atau pelaku aktualisasi diri. Yang pertama tentang metamotivasi. Nah, menurut Maslow, orang yang mengaktualisasi diri berbeda dari orang lain dalam hal motivasi dasar mereka. Maslow mengusulkan jenis motivasi yang berbeda untuk para self-actualizer yang disebut metamotivasi atau being motivation.
Nah, metamotivasi ini merupakan istilah motivasi bagi para self-actualizer atau pelaku aktualisasi diri, di mana mereka berfokus memaksimalkan potensi pribadi dan tidak lagi berusaha untuk mengurangi ketegangan, memuaskan kekurangan, atau berusaha mencapai objek tertentu. Sementara itu, Maslow menjelaskan motivasi orang-orang yang tidak mengaktualisasi diri sebagai keadaan demotivasi atau deficiency motivation. Demotivasi ini melibatkan usaha mencapai sesuatu yang spesifik untuk memenuhi apa yang kurang dalam diri. Sebagai contoh, ketika dalam kondisi lapar, individu akan merasakan kekurangan atau ketidaknyamanan dari rasa lapar tersebut. Nah, hal ini akan memotivasi individu untuk mengurangi ketidaknyamanan yang muncul dengan berusaha memperoleh sesuatu yang dalam hal ini mencari makan untuk memenuhi atau menutupi kekurangan itu. Nah, demotivasi ini tidak hanya dapat diterapkan pada kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar tadi, tetapi juga pada kebutuhan dasar lainnya, seperti rasa aman, rasa cinta, serta penghargaan. Setelah Maslow menjelaskan bahwa self-actualizer memiliki motivasi yang berbeda, Maslow juga mengenalkan istilah meta-kebutuhan atau meta-needs yang menjadi arah self-actualizer berubah atau berkembang. Meta-kebutuhan merupakan keadaan, arah, atau motivasi bertumbuh atau berkembang yang dituju para self-actualizer. Kegagalan dalam memuaskan atau memenuhi meta-needs akan menghasilkan metapatologi yang dapat menggagalkan perkembangan kepribadian. Metapatologi ini bisa mencegah self-actualizer untuk mengekspresikan, menggunakan, dan memenuhi potensi mereka. Salah satu contoh meta-need itu seperti kebenaran, dengan metapatologinya berupa ketidakpercayaan, sinisme, dan skeptisme. Selain itu juga ada kebaikan, dengan metapatologinya berupa kebencian, penolakan, atau kepercayaan hanya pada dan untuk dirinya sendiri. Nah, ini lebih lanjutnya bisa kalian lihat di buku. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yakni pembahasan terkait karakteristik individu yang mengaktualisasi diri. Pertama, yakni persepsi realitas yang jelas. Individu yang mengaktualisasi diri akan mampu memandang dunia diri sendiri dan orang lain secara jelas, objektif, dan tidak ambigu. Yang kedua, yakni penerimaan terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam, di mana individu mampu menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, individu yang mengaktualisasi diri tidak berupaya untuk memalsukan citra diri atau merasa bersalah atas segala kegagalan diri. Ketiga, spontanitas, kesederhanaan, dan kealamian, yakni individu bersikap terbuka, alami, dan langsung, yakni tidak berupaya menyembunyikan emosi diri atau berupaya bermain peran untuk sekadar memuaskan kepentingan masyarakat sosial. Keempat, ada dedikasi untuk suatu tujuan, di mana proses ini melibatkan komitmen dan misi individu dalam mengaktualisasi diri dengan berdedikasi pada suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan dalam kerja keras. Individu akan dengan tulus berdedikasi tanpa berfokus pada uang, materi, atau ketenaran. Sebagaimana pengacara bekerja untuk keadilan, tenaga kesehatan untuk menolong pasien, dan sebagainya. Keenam, kemandirian dan kebutuhan privasi. Perlu kita ketahui bahwa dalam mengaktualisasi diri, individu lebih bergantung pada otonomi diri sendiri, bukan pada orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan bersikap mandiri dan membutuhkan privasi. Yang ketujuh, yakni kesegaran apresiasi. Individu yang mengaktualisasi diri akan mampu mengapresiasi setiap pengalaman layaknya sebuah pengalaman baru, sekalipun berulang telah mereka temukan. Mereka tidak menganggap remeh setiap hal, seperti menikmati matahari terbit, udara sejuk setelah hujan, atau bahkan masakan ibu. Selanjutnya, menghadapi pengalaman puncak, atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah peak experience, yakni pengalaman yang dilewati individu dengan menyadari bahwa orang yang mengalaminya setelah terjadi masa intens, seperti pengalaman religiusitas yang intens akan merasa menjadi lebih percaya diri, kuat, dan tegas. Kemudian, kepentingan sosial, yakni mampu bersikap simpati dan empati kepada sesama dalam kepentingan sosial. Selanjutnya, memiliki hubungan interpersonal yang mendalam,
Individu yang mengaktualisasi diri cenderung memiliki hubungan pertemanan yang tidak besar, tetapi intens dan mendalam. Hal ini karena pertemanan yang dipilih didasarkan pada kecocokan diri sendiri. Tak kalah penting lainnya, yakni toleransi dan penerimaan orang lain. Sikap ini termasuk sikap saling menghargai antar suku, ras, agama, ataupun sosial. Mereka berkenan belajar dan mendengarkan pendapat orang lain tanpa merendahkan. Kemudian, memiliki kreativitas dan orisinalitas. Individu yang mengaktualisasi diri menjunjung kreativitas dan orisinalitas dalam segala aspek kehidupannya. Mereka bersikap fleksibel dan mau belajar dari kesalahan. Terakhir, bersikap resistensi terhadap tekanan sosial. Sikap resistensi merupakan sikap individu untuk memiliki otonomi diri dalam melawan tekanan sosial dan budaya. Dalam hal ini, bukan berarti individu menolak aturan dan norma sosial, melainkan sifat diri sendiri dan bukan oleh sosial masyarakat. Setelah memahami karakteristiknya, selanjutnya kita perlu mengetahui faktor kegagalan dalam mengaktualisasi diri. Pertama, aktualisasi diri merupakan tingkat hierarki Maslow yang mudah terhambat. Maslow mengatakan bahwa tingkat hierarki tertinggi ialah aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu kuat, tetapi terdapat tantangan yang tidak mudah untuk mencapai aktualisasi diri karena mudah terhambat oleh kebutuhan lain. Sebagaimana contohnya, yakni masyarakat ekonomi rendah lebih mementingkan kebutuhan keamanan daripada aktualisasi diri. Yang kedua, yakni faktor pendidikan dan pengasuhan yang kurang memadai. Kedua hal ini sangat berpengaruh dalam aktualisasi diri. Hal ini karena pendidikan dan keterampilan menjadi faktor penting anak dalam belajar mengeksplorasi ide, sehingga proses eksplorasi diri dalam aktualisasi diri ketika dewasa tidak terhambat. Begitupun dengan pengasuhan, yakni anak yang terpenuhi kebutuhan masa kecilnya akan cinta dan kasih sayang, tidak akan terkendala dalam memenuhi tahap aktualisasi diri. Yang ketiga, yakni kompleks Yunus atau Jonah Complex. Secara singkat, Maslow mengambil gagasan ini dari kisah Yunus yang dipanggil Tuhan untuk bernubuat. Tetapi, Yunus tidak berani menjalankan tugas tersebut dan memilih lari untuk bersembunyi. Namun, karena tidak mendapat persembunyian, maka Yunus menerima takdir. Dalam hal ini, kompleks Yunus menggambarkan keraguan atas kemampuan diri, padahal proses aktualisasi diri membutuhkan keberanian. Dengan demikian, keraguan dapat menjadi penghambat dan penggagal dalam proses aktualisasi diri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.